Kaget dia langsung. Orang bukan lo. Saya diam. Saya diri. Langsung Pak. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Lama-lama saya merinding kan. Wah, jangan-jangan ada yang lihat di belakang gua. Saya mikirnya gitu Mas Mandra kan. Saya baca lagi ayat kursi. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum gitu kan. Iya, sambil nungguin rekan-rekan ngopi. Pak Presiden ngopi, Pak Menteri ngopi, pengusaha ngopi, wong cilik kayak saya juga ngopi. Pokoknya kopi lah. Kita cek irama dulu. Wede, asik bener Mas. Alhamdulillah. Siap Mas Arya? Alhamdulillah. Selamat datang. Saya tadi pas nungguin Mas Arya sama Om Oki. Tadi kan saya lihat persiapan di pojokan sana. Saya ini ada lagu untuk 7 Rupa Channel tentang pecinta alam. Wede, Kira-kira bisa nggak saya tampilkan ke Mas Arya dan pemirsa? Wah, monggo Mas. Kayaknya asik nih. Tapi kalau jelek jangan dihina ya, ya kan? Original. Ayo kawan-kawan pecinta alam, berkumpul bersama di titik persiapan. Buka isi ransel, packing perlengkapan. Jangan lupa bawa cukup persediaan. Bulatkan tekad, kuatkan fisik mental untuk melintasi medan licin dan terjal. Ingat teori latihan, jadikan bekal. Harus berhasil, pantang untuk gagal. Selamat datang Om Oki. Nah, ini genjreng-genjreng nih. Sorry terlambat. Siap. Kita yang sorry nih kan. Tadi sebelum saya datang, Mas Mandra udah genjreng-genjreng untuk menghibur pemirsa sambil mengisi waktu. Kita buka aja langsung ya, Bro Arya ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung mulai aja. Di setiap kegelapan malam pasti ada kegaiban. Itu pasti ada di 7 Rupa Channel. Kita langsung ya Mas Mandra. Bro Arya, tadi udah ngedengerin Mas Mandra genjreng-genjreng. Supaya nggak nunggu lama, kita langsung pada Bro Arya yang ingin bercerita malam ini tentang pendakian di Gunung Lawu tahun 1997. Assalamualaikum sobat-sobat 7 Rupa dimanapun Anda berada. Ini mohon maaf suara gua agak-agak mendem dikit ya karena masih proses recovery. Tapi alhamdulillah masih sanggup bercerita tentang pengalaman di era 90-an. Tepatnya di tahun 97 di saat saya solo hiking mendaki Gunung Lawu. Sebenarnya pendakian ini nggak disengaja juga Mas Mandra. Oke. Karena awalnya tuh saya turun dari Gunung Slamet. Saya main ke rumah mbah saya di Semarang. Tapi tanggung kan, udah sampai Semarang. Kangen lah saya sama ibu saya karena kan ibu saya di Solo. Jadi saya kuliah di Jakarta tapi ibu saya kan di Solo gitu kan. Memang udah divorce lah sama kedua-duanya udah almarhum ya sekarang ya, ayah saya maupun ibu saya gitu. Jadi saat itu tanggung main ke Semarang, saya lanjut ke Solo gitu kan. Nah di Solo itu niatnya bukan mau naik Gunung Lawu sih, enggak. Oke, enggak. Cuman pengen ketemu nyokap gitu kan. Jadi sama sekali nggak terduga kalau akan melakukan pendakian. Kita intinya tuh jadi turun dari Gunung Slamet, saya berpencar sama rekan saya, teman saya dari Bambangan. Kita dari Bambangan sama-sama ke Pemalang. Nah dari Pemalang itu rekan saya naik bis ke Jakarta eksekutif Rp9.000. Sedangkan saya dari Pemalang ke Semarang. Di Semarang saya nginep di Kaligawe. Nah di Kaligawe satu malam saya lanjut ke Solo. Nah begitu sampai Solo itu saya di Jalan Siwalan nomor sekian gitu ya, di belakang Korem. Datang sampai Solo tuh ibu saya
belum pulang ngajar. Karena beliau kan ngajar di SMP Kasatrian. Kalau nggak salah punyanya tentara lah itu Kasatrian. Nah itu ketemu sama bude saya aja. Ngobrol sama bude, kata bude, mbokmu belum pulang Le, udah di sini aja dulu gitu kan. Ya udah, saya istirahat. Cuman saya nggak tidur di kamar ibu saya gitu Mas. Oke. Saya tidur di salah satu ruangan lah di tempat kakak sepupu saya. Kebetulan panggilannya sama-sama Anto gitu. Saya panggilannya Anto, kakak sepupu saya namanya Anto. Udah nggak lama nyokap pulang tuh. Biasa aja, dipikir nggak ada anak. Saya kan anak semata wayang ya Mas Mandra. Jadi biasa tuh nyokap tuh. Ya ngobrol sama bude. Bude juga nggak ngasih tahu kalau saya ada di Solo gitu. Udah nyokap tuh udah istirahat, udah santai, baru saya masuk ke kamar ya kan. Begitu ngeliat anak semata wayang ya Mas Mandra, ya habis. Biar kata kita udah kuliah juga udah gondrong, wah diciumin. Dianggapnya kita tuh tetap anak kecilnya dia gitu. Jadi selama di Solo itu nggak kepikiran lah bakal naik gunung gitu. Sama sekali nggak kepikiran karena nyokap itu ngelarang lah. Pokoknya kamu kesini bukan naik gunung kan gitu. Cuman mau ketemu ibu kan, taruh kata bahasa gitu. Iya Pak. Bu mau ketemu ibu doang gitu. Betul, 2 hari pertama nggak ada kepengenan naik gunung. Cuman masalahnya sepupu saya ini di anak gunung, alat-alatnya lengkap Mas. Saya lihat di kamarnya kan, wah Mas Anto lengkap alat-alatnya. Saya tanya, Mas ini alat-alat nganggur, emang kenapa? Mau naik lau kata dia gitu kan. Saya bilang iya Mas, ntar malu marah gitu kan. Enggak, ntar saya nggak ngomong alat-alat dari Mas gitu kan. Akhirnya kong kali kong tuh sama sepupu saya. Nah waktu itu saya selama di Solo itu ya muter-muter lah ke Pasar Klewer, ke Keraton, ke ya pokoknya seputar Kertosuro, Surakarta gitu kan. Muter-muter itu pakai bis tingkat, saya ingat banget. Udah 2 hari, bete lah saya kan. Akhirnya hari ketiganya saya terus terang sama ibu saya, Bu, ini kan deket sama Gunung Lau gitu kan. Tuh kan kumat lagi kamu katanya gitu kan. Enggak kumat gitu. Ini deket tuh kelihatan kalau pagi. Awalnya ibu saya nggak ngasih Mas. Karena Gunung Lau ceritanya tuh nggak ada yang enak didengar. Ya walaupun ibu saya tuh sebenarnya nggak percaya lah hal seperti itu. Cuman karena saya anak semata wayang tetap ada kekhawatiran kan. Le Gunung Lau tuh serem. Ya ibu tahu kamu nggak takut sama gitu-gituan, ibu juga nggak percaya. Tapi kok rasanya ibu nggak ini ya gitu kan, nggak serak gitu. Kamu sama siapa nanti? Sendirian Bu. Wah apalagi sendiri katanya kan gitu. Akhirnya karena ya ibu saya tuh nggak ngasih, saya diem Mas, diem saya merenung, pura-pura sedih lah saya kan di rumah itu. Karena saya anak semata wayang, akhirnya ibu saya nyamperin. Ya udah kalau emang kamu pengen ke sana, ya udah ibu restuin katanya. Sambil saya didoain lah. Ibu saya kan Katolik misalnya. Didoain lah sama beliau. Kapan? Ya sekarang. Ya jangan sekarang kata ibu kan gitu. Begitu diizinin saya bilang, ya sekarang kata ibu, jangan nggak boleh. Besok kata ibu. Ya udah saya nurut apa perkataan orang tua. Nunggu tuh saya semalaman. Walaupun saya udah gondrong lah, udah gede karena saya jarang ketemu sama orang tua. Ya dikelonin pokoknya. Risih juga sebenarnya dikelonin sama ibu. Cuman ya gimana? Namanya saya tuh jarang ketemu sama ibu saya. Jadi saya dikelonin kayak anak kecil gitu. Itu berapa tahun nih saya baru ketemu ibu saya umur 15 tahun. Waktu umur 5 tahun kan divorce. Jadi saya terakhir ketemu ibu saya umur 5 tahun, ketemu lagi umur 15 tahun. Jadi 10 tahun saya nggak ketemu sama ibu saya. Jadi ibu saya kehilangan masa kecil saya lah gitu. Jadi selama di Solo itu saya udah gondrong, udah kumisan, tetep aja kayak bocah di risih mah risih, cuman ya gimana orang tua. Udah sampai pagi dibelanjain tuh sama beliau, logistik, kayak roti, makanan ringan. Terus kita diantar ke Terminal Tirtonadi. Cuman Terminal Tirtonadi Mas belum seperti sekarang. Sekarang kan udah aman banget pokoknya. Dulu masih ala kadarnya lah. Saya diantar sampai Terminal Tirtonadi. Akhirnya saya naik bis yang jurusan ke Tawangmangu. Begitu bis jalan, saya lihat ibu saya di bawah dada-dada gitu kan, sambil mukanya riang tapi kayak ada khawatir karena sendirian. Sempat sih saya ngomong, kenapa saya diizinin, Bu?
ibu kan percaya Tuhan, Anto juga percaya Tuhan gitu. Walaupun Tuhan kita namanya berbeda, tapi itu Tuhan. Nah waktu ngelihat ibu saya itu di bawah, saya sedih banget sebenarnya Pak Oki. Saya nggak mau ninggalin ibu saya gitu. Cuman ibu saya saking cintanya, saking percayanya sama saya juga sama Tuhan, akhirnya dilepas. Wah dalam perjalanan itu saya ingat kita keluar dari Tirtonadi itu ke arah mana ya? Karanganyar itu ya, Karanganyar. Terus nanti kita lewang-lewung itu jalanan belok-belok tuh. Sampai akhirnya kita masuk ke terminal apa namanya? Di bawah tuh Tawangmangu. Nah, di Tawangmangu itu dulu masih sepi, Pak Oki. Masih sepi banget. Enggak kayak sekarang. Tetapi mobil angkutan 3/4-nya tuh masih banyak. Kalau sekarang kan 3/4-nya udah sepi, udah jarang ya, udah langka. Saya itulah nunggu di situ sebentar, nggak lama datengin lah sama calo ya atau apa. Ditanya, Mas mau kemana? Saya bilang mau ke Cemoro Kandang. Oh ya udah Mas, nggak lama mobil 3/4-nya datang, oke. Naiklah saya. Saat itu Juli akhir kalau nggak salah. Juli apa Juni ya? Oh ya Juli. Juli akhir. Sekitar tanggal 20-an lah, minggu terakhir Juli lah gitu kalau nggak salah. Ingat. Soalnya saya sempat nulis di keril saya itu tanggal 24 sampai 27 Juli saya ada di Lau gitu. 97. Jadi dah diantar. Sampailah kita ke Cemoro Kandang, oke. Di Cemoro Kandang itu sekitar jam 1 lah. Dulu posnya masih kayak pos ronda, oke. Warnanya biru. Masih kayak pos ronda gitu, ada loketnya gitu kan. Saya datang, kutuk. Isi Pak, mau naik Gunung Lawu. Waktu itu tiketnya 500 rupiah mungkin. Udah diisi. Ya udah isi daftar nama gitu kan, saya isi. Sendiri kan saya. Tanya, loh sampean sama siapa Mas? Sendirian Pak. Wah emang boleh? Boleh. Cuman kalau nggak siap mental jangan katanya gitu. Sebaiknya sampean tunggu sini dulu. Siapa tahu ada pendaki barengan gitu. Udah akhirnya saya tunggu tuh Pak Oki. Nah selama proses nunggu itu saya dapat cerita nih. Ya apakah sekarang masih sama seperti itu ceritanya atau tidak saya kurang paham. Jadi pada saat itu saya dapat nasihat kalau nanti kamu naik Gunung Lawu kalau diikuti oleh waduh mantep nih. Waduh. Wah iya Mas Manda. Obat batuk bener nih anget. Diseruput dulu ya. Bismillah. Lanjut. Jadi waktu itu saya dapat cerita Pak Oki. Kalau pendakian saya diikuti oleh Jalak Putih, saya nggak boleh lanjut. Tapi kalau saya ketemu sama Jalak Hitam, saya boleh lanjut. Karena kan saya sendirian Mas Mandra ya Pak Oki ya. Jadi, oh ya Pak, kalau kamu sendiri tapi kan setelah saya nunggu sampai jam 3 atau jam 2 gitu Pak Oki ya, nggak ada pendaki Mas Mandra. Terus saya bilang, Pak, saya naik aja deh. Sampean berani toh Mas? Soalnya kalau pendaki kan bukan petapa kan gitu. Kalau petapa ya sendiri. Sampean kan pendaki gitu. Berani Pak, saya jauh-jauh dari Jakarta masa nggak berani. Ditahan sebentar. Tapi ya wis lah nggak apa-apa katanya. Gitu. Akhirnya 2:30 tuh saya berangkat sendirian. Selama perjalanan sendirian nih dari pintu masuk sampai ke kawah. Pos kawah itu pos 1. Dulu pos 1 ya, kalau sekarang nggak tahu pos berapa. Itu masih aman-aman aja Mas Mandra. Oke. Nggak ada apa-apa. Saya cuma dengar suara ibu-ibu, orang teriak-teriak di di tengah hutan gitu kan. Masuk sepanjang perjalanan itu agak mikir lah saya. Ini yang bener gue naik sendirian gitu kan. Soalnya tahun itu kalau naik sendiriannya sendirian gitu oke. Cuma biarin. Kan gue udah bilang mama gue sama Tuhan gitu kan. Masa iya gue ragu sama ucapan sendiri gitu. Udah pos 1 terus ke pos 2 Mas Mandra. Itu dari pos 1 ke pos 2 agak lama itu. Saya ingat banget. Dia medannya dulu terbuka. Tidak seperti sekarang. Maksudnya ada pohon-pohon tapi nggak terlalu banyak lah. Pohon pinus gitu 1-2 gitu. Selebihnya alang-alang.
Terus kita sampai ke pos 2. Saya sempat istirahat. Saya di sini dengar suara kayak semacam pendaki bicara gitu. Saya agak seneng. Wah, kayak pendaki nih kayaknya. Saya beresin barang-barang, saya langsung kejar tuh. Saya naik. Lari setengah jalan saya tuh lari. Yang saya ingat dulu Gunung Lau lewat Cemoro Kandang. Itu medannya terbuka Pak. Oke, kalau sekarang kan udah banyak ketutup Mas sama. Karena kan baru kemarin saya naik lewat Cemoro Kandang kan. Sama semacam tumbuhan Lamtoro itu. Dulu enggak, dia kebuka. Hanya alang-alang. Terus jalannya tuh ada yang melipir-melipir gini. Ada yang lurus. Nah saya pas dengar suara itu. Saya ambil yang melipir-melipir Pak. Oke. Karena kan bawaan saya agak berat. Dan saya juga baru turun dari Gunung Selamat gitu belum lama. Belok. Itu suara kedengeran. Pas di pertengahan. Ternyata benar saya ketemu. Ada 4 orang pendaki asal Priok. Mereka bawaannya tuh. Nauzubillah menjalik beratnya. Udah keril gede-gede banget. Jadi gempor lah jalan. Saya tanya lah Mas. Naik kapan? Pagi tadi. Buset pagi baru sampai sini. Lah gua naik barusan udah sampai sini. Dia angkat keril saya. Ya keril lu enteng katanya gitu kan. Pantesan lu udah sampai sini gitu. Udah ketawa-tawa. Saya disuruh bareng tuh. Ditanya sama dia kan. Dia berapa orang? Dia berempat. Cuman saya lupa. Yang saya ingat dia anak Sungai Bambu. Nah lu sama siapa kata dia? Rian gua bang. Ah gila lu kata dia gitu kan. Lah serius gua bang. Ya udah lu gabung aja sama gua. Oh gua lu jalannya lelet saya bilang kayak gitu kan. Bawaan lu berat. Akhirnya ini saya tinggal lah udah bang. Gua duluan deh. Gua tunggu di pos selanjutnya gitu. Udah saya jalan tuh Mas Mantra. Saya ingat tuh jalan. Ini masih sore. Udah sekitar jam 4 lah. Entah. Pokoknya perasaan saya sih nggak terlalu lama waktu itu ya. Cuman ketika kemarin. Baru kemarin saya daki. Itu agak lama ternyata. Cuman karena mungkin perbedaan ingatannya. Jadi perasaan saya tuh. Tau-tau udah maghrib. Saya sampai di pos 4. Cuman. Sekarang itu. Saya lokasinya nggak nemu Pak Oki Mas Mandra. Jadi lokasi yang saya. Waktu saya tahun 97 ngebase itu. Dimana saya ketemu satu pohon besar. Di bawah pohon besar itu ada Inmomerial. Terus ada mata air. Sekarang saya nggak ketemu. Ada satu lokasi yang mirip seperti itu. Pos 3 sekarang namanya. Tapi. Pohon gedenya nggak ada. Dan dia sekarang udah ketutup sama pohon-pohon. Kalau dulu terbuka Mas Mandra. Terbuka banget. Saya ingat itu. Jadi saya tiba di tempat itu. Saya taruh keril. Dulu ada pondokan seng. Saya taruh di pondokan seng keril saya. Sambil saya tunggu nih. Kali-kali nih anak Priok nyampe ke atas gitu kan. Saya tunggu. Sampai sejam. Sampai lewat maghrib. Ternyata anak Priok. Nggak nyampe ke atas Mas Mandra. Kayaknya mereka ngebes di pertengahan jalur lah. Karena mereka tuh bawa beban berat banget. Nah di sini nih. Karena saya sendirian. Kan rambut saya kayak begini modelnya. Dulu saya kuncir. Saya bilang, anjir. Lama-lama merinding juga Mas Mandra. Oke, karena ya kita ini kan makhluk sosial. Biasa ngobrol, biasa apa. Tiba-tiba saya harus sendirian gitu kan. Saya diam aja dalam hati. Itu belum gelap kan? Udah jam 7 malam. Terus saya cari kayu bakar tuh. Oke. Saya cari kayu bakar. Saya bikin api lah kan. Terus saya ngopi. Segelas. Udah sambil. Terus lama-lama kok namanya sendirian ya. Ya kalau ada yang bertingkah belagu, kalau sendirian lu cobain sendiri deh. Gitu kan. Namanya sendirian pikiran itu kan yang musuh kita kan pikiran kita sendiri ya. Kita ngelawan bentuk-bentuk yang ada dalam pikiran kita sama situasi dan kondisi yang ada gitu kan. Lawan aja tuh. Mau merinding gitu kan. Terus saya kalau dalam kondisi seperti itu Pak Oki, Mas Mandra, itu mata saya suka tajam gitu. Jadi bukan mata yang ini gitu, bukan mata. Kalau mata ini mah yang ngelihat depan ya Pak Alpin, ngelihat Arif kamera, nggak ngelihat apa-apa. Cuma mata yang ini suka tajam gitu kalau lagi sendirian Mas Mandra. Tep. Begitu udah, kok ada sesuatu gitu kan. Saya liatin bentuknya tuh nggak ada yang enak, Mas Mandra gitu. Ini bukan mata ini ya gitu, bukan. Nah, kalau mata kasar, demi Allah ya, gue paling sekali atau 2 kali ngeliat. Nggak banyak Pak Oki, nggak nyampe 10 kali lah. Kalau mata kasar ini nih, bener-bener sifatnya itu pun udah perwujudan dia yang paling halus, tapi barang goib itu bisa kelihatan karena dia merubah wujud gitu. Kalau barang goib aslinya nggak bisa gitu. Ini jadi bener-bener
Wah jelas banget Mas Mandra. Makin dimeremin, nah perbedaan mata kasar sama mata gaib mungkin Mas Mandra tahu ya, Pak Oki juga ngerti. Nah pemirsa kan nggak tahu. Perbedaan mata kasar, kalau mata kasar kan kita melotot. Ya itu kan baru kelihatan. Kalau mata batin kita merem itu kelihatan jelas gitu. Nah jadi kita merem tuh Pak Oki, makin jelas Pak Oki. Banyak banget. Akhirnya saya bingung kan. Turun jauh. Naik bunuh diri malam-malam gitu kan. Ngeri. Akhirnya ada gue bikin kopi lagi deh. Entah kenapa saya punya inisiatif Mas Mandra. Saya taruh air di nesting. Saya bikin batu di inian, di dekat api. Nesting saya taruh di situ, saya masukin kopi. Saya nggak pakein gula. Saya taruh. Lu pada ngopi dah, saya bilang kayak gitu kan. Lu pada ngopi mari dah, saya kata kayak gitu. Lu ngopi mari, jangan rese. Sebab gue sendirian di sini gitu kan. Nah, gue ini dari makhluk jenis lain. Tolong dong, kalau emang lu pada kesini, emang pada kelihatan nih sama batin gua gitu. Tolong dong yang bentuknya jangan yang kayak gini gitu kan. Bentuk lu kagak enak dilihat, saya bilang kayak gitu kan. Lu kalau perempuan yang seksi kayak yang bikin gua pikiran kemana-mana gitu kan. Pokoknya jangan kayak gini lah. Saya minta tolong. Nih lu ngopi deh, saya bilang kayak gitu. Nah alhamdulillah, ajaibnya. Saya nggak ngomong begini, ngomongnya di hati Pak Oki. Mas Mandra ini kalau saya dalam hati mana kedengeran sama pemirsa gitu kan. Ngomong dalam hati kayak gitu. Alhamdulillah, itu bentuknya bagus-bagus Mas Mandra. Jadi kayak manusia yang tadinya kakinya 3, matanya mencelet gitu kan. Udah rapi-rapi tuh. Yang perempuan enak dilihat seksi ya udah saya ketawa-tawa sendiri. Nah gini dong. Dalam hati gitu kan. Nah gini dong. Baru kan gue tenang gitu kan. Adalah mungkin sekitar 2 jam. Itu di dalam wadah itu kopinya tetap hitam airnya Mas Mandra. Cuman kalau kita cobain itu pahit kopinya nggak ada. Oke. Iya, jadi hambar. Jadi kayak air putih tapi warnanya hitam. Padahal itu kan kagak saya apa-apain. Kopi satu nesting itu. Jadi itu kan kopi pahit. Tapi pahitnya hilang gitu. Cuma tinggal airnya doang. Nah, saya langsung, "Oh, lu pada doyan, gue bikinin lagi mau nggak?" gitu kan. Begitu saya ngomong kayak gitu, nggak lama saya dengar suara. Kayak ada yang teriak gitu kan. "Woi, udah deket nih," gitu. "Pos 4. Saya bilang, suara orang nih. Saya dengerin lagi ada suara cewek. Pi, tungguin gitu. Saya inget. Ya buruan yul gitu. Dipanggil-panggil gitu kan. Saya langsung, wah ini mau orang saya. Saya lupa rambut saya gerai. Saya ini kan depan pondok seng. Sebelah sini ada pohonan gede Mas Mandra. Saya duduk nih di bawah pohon gede ya nggak. Api saya rapiin. Dalam hati, wah sendal gunung rapiin, ngerokok Jarum Super. Ada cewek nih kan, pikiran wah biar keren nih. Udah duduk tuh di bawah pohon. Nggak lama ada inilah pantulan-pantulan senter. Karena kan kayaknya nih rombongan ini ngambil jalan yang untar-untir. Ya untar-untir. Jadi kadang-kadang lampu senternya nembus ke tempat saya gitu. Wah udah deket nih. Nggak mungkin setan bawa senter dalam hati saya. Udah senang tuh, udah 9:30. Bener nggak lama datang kutuk. Yang saya nggak tahu nih, pokoknya ada 3 orang kan. Cowok gondrong, kurus. Cewek cantik, belakangnya ada cowok agak putih tinggi. Begitu sampai depan saya kan ada api kecil ya. Depan saya kan ada api kecil. Terus saya kan duduk senderan di pohon besar, rambut saya gerai. Sebelah sini Mirial, cuman saya nggak ngeh. Nah si cowok yang pertama ini, yang tadi saya bilang, dia kayaknya udah sering ngelau. Jadi tahu lokasi ini ada Mirial gitu. Begitu nginjek tempat itu dia nyanter saya kan. Kaget dia langsung. "Orang bukan lo?" Saya diam. Saya diri. Langsung Pak. "Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum." Jadi begitu saya diri, dia mundur, langsung Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kok dia baca ayat kursi saya diri. Saya ngelangkah ke depan, pergi. Jangan ganggu kata gitu kan. Yang cewek juga pergi terus pada baca Anas, ayat kursi. Sebisa-bisa mereka tuh baca Allah, pokoknya rame dah. Saya kaget dah. Lama-lama saya merinding kan. Wah, jangan-jangan ada yang lihat di belakang gua. Saya mikirnya gitu Mas Mandra kan. Saya baca lagi ayat kursi. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. Nah baru nih kita
Dia teriak-teriak baca ayat kursi, selawat segala macam, saya juga kenceng baca ayat kursi kan. Jadi sama-sama. Terus sama-sama dia Mas Mandra. Terus berhenti kan tuh. Berhenti kan. Terus nanya, "Bang, lu orang?" "Ya Allah Bang, masa setan baca ayat kursi?" Gua kata kayak gitu kan. Terus lupa. Rambut saya gerai. "Wah iya gue lupa," gitu kan. Saya kuncir. Terus center lagi. "Serius lo orang Bang?" "Ya elah Bang, mana ada setan pakai sendal gunung Bang, rokoknya super," gitu kan. Terus kata si ceweknya, "Oh bisa nyaru gitu kan." Senter kakinya. Yang namanya Yuli ini masih nggak percaya. "Oh nyaru tuh pasti setan nyaru tuh," gitu. Rubah wujud. Oh iya rubah wujud gitu kan. Senter kakinya. Saya gini-gini kaki saya. "Ya elah Mbak, saya orang," bilang. "Saya anak Jakarta," bilang kayak gitu kan. Akhirnya tuh, "Serius lo orang?" Si yang belakang tuh, "Orang itu bego, mana ada setan ngerokok super, bener kata dia gitu kan." Sampai itu. Guduk. Begitu kita ketemu nih Ambro kan, kok tawa ngakak. Wah, bego dari tadi baca ayat kursi. Ya Allah. Baru tuh cair suasana kan gitu, udah ketawa-tawa. "Iya Bang, habisan lu udah rambut gimbal lu riap-riap, ada api kecil." "Ya gua sangat jurik lah," katanya gitu. Udah akhirnya kita nyetem tuh kan. "Bang lu sama siapa Bang?" "Lah kan gue sendirian." "Lu tau, oh lu mau sableng Bang," katanya gitu kan. "Ya bukannya sableng, habis gimana gue nungguin di bawah kagak ada orang kan." Gabung tuh malam. Kita satu tenda oke. Istilahnya di dalam gubuk seng kita bikin tenda gitu kan. Tenda, kebetulan tendanya muat di gubuk seng itu. Udah istirahat. Malam itu saya ngobrol-ngobrol lah. Ditanya kan, "Lu selama sendirian gimana Bang?" "Jangan ditanya," gua kata kayak gitu. "Lu aja ngeliat gue baca ayat kursi, apalagi gua sendirian gitu kan." "Gak usah lu tanya dah, parah gua di sini sendirian tadi." "Oh gitu Bang. Ya udah besok lu connect jangan sendirian Bang, mau sableng," kata dia gitu. "Ya tergantung situasi," saya bilang. Nah, saya ingat malam itu si Yuli ini, si cewek ini, kalau nggak salah dapat hari pertama. Soalnya ribut. Wah, gue bocor nih, gitu. Saya ingat banget. Terus nanya-nanya ke saya gitu, "Bang, kalau bocor nggak apa-apa?" "Nggak apa-apa, emang kenapa? Orang itu mau peristiwa alami. Yang penting bekasnya jangan dibuang sembarangan," saya bilang kayak gitu. Saya ingat banget. Udah, malam itu tidur lah Mas. Seingat saya, sepanjang kita tidur itu, di antara tidur, pokoknya tidur tapi dibilang mimpi enggak, kita dengar semuanya suara gamelan kalau nggak salah. Dengung gamelan tuh benar-benar dia ada dan tiada gitu sepanjang malam itu. Kedengeran ini, tapi ya nggak apa-apa gitu. Yang membuat saya merinding justru di saat belum ketemu teman-teman ini gitu, di mana sosok-sosok itu benar-benar nggak enak banget. Nah inilah kalau naik sendirian ya. Yang kita hadapi itu bukan hantu sebenarnya Mas Mandra, tapi diri kita sendiri. Apalagi kalau kita dikaruniai sesuatu yang tidak semua orang bisa. Jadi ingat-ingat teman-teman ya, kalau lu mau lihat setan bukan pakai mata ini gitu. Kalau pakai mata kasar sampai budek bejengger nggak bakalan kelihatan. Karena ya sekarang untuk Beda dimensi. udah beda dimensi, karena itu hal gaib yang lihat juga dimensi gaib kita kan. Karena memang gua kasih tau ya, nggak ada satupun hal gaib bisa terlihat kalau tidak dengan dimensi gaib yang ada dalam diri kita. Karena yang bisa lihat kegaiban tuh hanya Allah. Kenapa hal-hal gaib itu bisa kelihatan? Karena dengan izin Allah mereka merubah wujudnya, sifat kegaibannya dirubah gitu. Ini yang terkadang kadang-kadang suka disalahartiin sama orang-orang yang, "Wah gua nggak pernah lihat setan." Padahal yang ngomong setan gitu kan. Dia marah-marah gitu udah mewakili sifat setan gitu. Apalagi sampai ngata-ngatain orang, jelek-jelekin orang. Ya itu kan udah setan sesungguhnya. Jadi jangan setan teriak setan lah, kasihan. Mendingan lu yang istighfar. Kalau gue mah tiap hari istighfar, alhamdulillah beneran. Beneran selalu always. Masya Allah. Jadi gitu Pak Oke, yang saya ingat tuh Mas Mandra. Situasinya tuh kayak gitu. Nah, singkat kata datanglah pagi. Pagi itu ceria lah. Ngobrol-ngobrol kita, terus masak. Ternyata kenapa rombongan dari Bekasi ini 3 orang naik tanggal segitu? Kenapa saya ingat juga tanggalnya Mas Mandra? Karena saya ingat tanggal 26 Juli itu sih yang namanya Juli itu dia ulang tahun di Puncak. Kenapa sampai teringat jelas sama saya tanggalnya gitu? Karena selain saya tulis di carrier saya pakai spidol tanggal saya naik ke Lau,
ada peristiwa itu juga si Mbak Yuli ini. Cuma saya udah lupa wajahnya. Alpi saya juga udah lupa wajahnya. Terus yang satu lagi saya juga udah lupa wajahnya. Kenapa saya ingat banget? Karena itu dia ulang tahun. Kita naik dari pos, dulu kita nyebutnya pos 4 ya. Kita naik mas, itu agak terjal sedikit. Kira-kira 1 jam atau 2 jam nanti kita udah ketemu jalan landai. Nah, saya ingat nanti kita ketemu yang sekarang jadi camp 5 atau pos 5. Sekarang jadi pos 4. Oke. Sekarang jadi pos 4. Dulu pos 5 itu saya ingat banget. Karena apa? Di situ ada Infomeril M Darwis di sebelah kanan. Nah, itu dulu pos 4. Kalau sekarang dulu itu pos 5, sekarang pos 4 gitu. Saya ingat sampai situ nanti kita udah landai, turun, terus sampai ke Argo Dalam. Nggak ada warung satupun, Mas Mandra. Oke. Belum ada warung. Satu pun tidak ada warung. Jadi warung-warung yang ada di Puncak Lawu itu mungkin kisaran 99 tahun 2000. Soalnya tahun 97 itu belum ada warung. Sangat santai nih sampai. Plong kosong. Hanya ada satu pondok seng di dekat Argo Dalam. Walaupun Ya itu agak bagus pondok sengnya di Argo Dalam. Jadi saya sampai situ itu benar-benar masih plong, masih pohon tinggi, masih layaknya puncak gunung Mas Mandra. Di sini wah seneng banget. Nanti kita belok ke kanan. Ya, belok ke kanan tuh. Dari Argo Dalam kita belok ke kanan. Keril kita tinggal di Argo Dalam. Terus kira-kira 15 menit kita sampai ke Puncak Lawu Mas Mandra. Kita itu tuh. Dulu Puncak Lawu masih kecil. Sekarang kan udah gede tuh. Susunya bagus kali ya. jadi gede dia. Dulu mah kecil Mas Mandra, pendek, jelek. Ya. Tugunya kecil, jelek. Dan belum ada larangan untuk duduk di atas tugu, foto-foto di atas tugu belum ada. Kenapa Tugu Lawu itu dilarang? Satu, selain tinggi. Kedua, di situ ada baret Kopassus. Ya marah yang punya baret, diinjek-injek. Oh ngambil taruhan nyawa. Jadi di Tugu Lawu itu ada baret Kopassus, lambang tulisan komando. Ya ditekin orang marah lah. Orang ada baretnya masa diinjek-injek. Nah itu salah satu kenapa Tugu Lawu sekarang itu sakral. Karena ada itu mas, salah satunya ada lambang baret pasukan komando kita. Ya sama misalnya pasukan Kostrad baretnya diinjek ya ngamuk lah biar kata cuman tubuhnya doang. Sakral kan mas jadinya kan mas ya. Makanya dulu belum ada lambang Kopassus di situ, belum ada macem-macem. Ya kita duduk aja gitu kan. Udah kita duduk foto-foto mas. Saya dulu bawa Konica Gold, Kodak Gold ASA 400 isi 36 oke. Wah, moto-moto nih Mas Mandra. Cepret. Ya. Banyak lah ya. Saya foto tuh 36 frame tuh saya puas-puasin foto. Tapi nanti begitu sampai Solo saya nangis Bombay. Karena yang jadi cuma atu. Kebakar mas mukanya. Tapi untung masih satu jadi ya. Aduh ya Allah itu. Udah puas banget foto-foto. Gak ada orang, saya doang bertiga Mas Mandra. Berempat. Akhirnya karena kita sepi, turun ke bawah di Argo Dalam, nggak enak kan? Wah kita deket puncak aja ngebase-nya gitu. Wah lo bolak-balik nih jadinya gitu kan. Dulu belum ada warung pokoknya. Nah kita ke atas. Wah bolak-balik, cuman karena masih muda ya udah. Karena permintaan si Mbak Yuli ini dia mau ulang tahun kan. Udah kita balik lagi ke atas. Buka tenda pas banget di bawah Argo Dumilah. Itu dari dulu tempatnya di situ emang ada pondok seng. Cuman mungkin rusak dibikin lagi gitu kali Mas Mandra. Udah kita di situ. Udah sekitar jam 2-an kali ya, kurang lebih kita bikin tenda, masaknya gede-gedean Mas Mandra. Saya bilang, wah saya belum tahu nih kalau besok ada yang ulang tahun. Masaknya enak-enak banget ini orang. Terus ada kue macam kayak kue bolu dikeluarin gitu kan. Wah kayaknya seru nih. Masak enak tuh, kita bikin nasi goreng. Waktu itu makanan enak di gunung itu masih jarang lah. Nah, saya ketemu ya ada dia bawa sosis, bawa segala macam. Pokoknya bisa dikatakan ini anaknya sultan lah kali ya. Gitu. Enak mas makanannya tuh siang. Saya udah feeling wah mesti mau ulang tahun apa-apa nih gitu kan. Kita makannya datang sore. Itu biasa nggak ada apa-apa. Nah pas malam ini sekitar habis isya lah ya. Baru colek-colekan mulu nih. Terutama yang cewek, kan dia lagi haid kan. Pi, lu denger gak?
apaan? Kan temennya tidur ngorok, si Anu ngorok gitu kan, bukan kayak gitu kan, bukan suara ngorok, itu mah nggak ngaruh katanya. Lu denger nggak? Terus saya ngomong, suara gamelan, saya bilang kayak gitu. Iya, ada yang hajatan kali, saya bilang kayak gitu. Masa iya hajatan sampai sini katanya suaranya. Iya biarin lah, namanya juga di gunung, saya kayak gitu. Awalnya tegang, tapi lama-lama kita biasa aja Mas Pandra, biasa aja tuh. Jadi sepanjang malam itu saya ingat, sepanjang malam yang kita dengerin itu suara gamelan, full gamelan. Beberapa kali kita bangun, bahkan saya keluar untuk Pepsi, itu gamelan. Itu suara gamelan sampai pagi nggak hilang, Mas Mandra. Tetapi suaranya itu lembut dan tidak menakutkan. Jadi malah enak didengar Mas Mandra. Entah itu memang dari bawah ada gamelan, orang lagi hajatan kayak atau apa, cuman logikanya nggak mungkin masa sampai pagi gitu kan, sampai menjelang subuh gitu dia baru hilang. Atau memang ada sesuatu di gunung ini. Intinya kita waktu itu cuek aja. Pas pagi-pagi itu bangun, saya terakhir bangun lah, itu udah ada lilin-lilin, ada kue segala macam, tahu-tahu ayo selamat ya. Jadi kita si cowok-cowok ini ngasih kejutan nih ke si cewek, bukan ngasih kejutan sih sebenarnya. Si Yuli itu kan, pokoknya ulang tahun si Yuli dah tuh. Terus motong-motong kue, seneng berdoa kita, dan si Yuli ini seneng banget. Mbak Yuli, kalau inget, kalau nonton, salam ya. Kalau masih inget ya, kita ketemu di Puncak Lau. Anda waktu itu ulang tahun yang keberapa saya nggak tahu. Yang jelas itu tanggal 26 Juli 1997. Anda bertemu dengan saya, yang Anda dan rombongan baca ayat kursi. Itu meriah banget tuh Mas Mandra. Seru banget pokoknya. Seru. Sampai sekitar jam 9 jam 10 lah. Selesai acara makan-makan, selamat doa. Ya udah. Ini kan acara puncak ya, kita turun lewat ke arah Cemoro Sewu. Ya udah Pak Oki. Selesai itu kita ke puncak lagi doa karena deket banget kan. Packing, turunlah kita ke arah Sendang Derajat. Nah saya ingat dulu di Sendang Derajat ada satu bangunan, bukan bangunan sih, semacam gubuk super sangat sederhana, ya jelek banget, itu satu-satunya, entah itu warung, entah itu apa saya nggak tahu, cuman kayak ada semacam tempat kayak gitulah ya. Terus nanti sampai ke Sendang Derajat. Sekarang kan Sendang Derajat dalam Mas, kalau dulu nggak, dia posisinya di atas, bahkan lebih tinggi dari jalur gitu posisinya Sendang Derajat. Nah di sebelah kiri Sendang Derajat itu ada 2 orang sedang bertapa Mas. Mereka sedang, nggak tahu lah, saya ingat mereka tuh pakai baju putih kumal. Tetapi baju putihnya tuh banyak gitu, kayaknya buat selimut juga kalau malam dah, kurang tahu juga. Satu di sebelah kiri, si atas satu, mereka lagi pada diem aja gitu kan di dekat Sendang Derajat. Nah begitu sampai Sendang Derajat, kita kan memang sumber airnya di situ Mas Mandra ya Pak Oki ya. Jadi saya langsung ambil air di situ kan. Begitu saya ambil, saya minum, airnya wangi Mas Mandra. Oke, saya norak, saya teriak-teriak kan, Pi, airnya wangi banget. Serius gua nih, air wangi banget. Wangi kembang gitu. Bukan, wanginya tuh wangi yang enak deh. Pokoknya wangi minyak. Jadi itu bukan minyak misik, pokoknya bukan minyak-minyak yang biasa saya kenal di pusaka, itu nggak ada. Pokoknya wangi enak gitu. Saya bilang, ini air wangi banget. Si Alpi penasaran. Gini nama dia kan. Wah lu ngaku lu, hidung lu kali kena minyak wangi gitu kan. Kagak, gua kagak pakai minyak wangi, bau ketek gua, saya bilang gitu kan. Si Yuli, gua nggak wangi. Terus temen satu enggak. Saya ambil di botol, saya simpen. Saya ambil lagi, wangi, saya bilang kayak gitu. Wangi, saya cuci muka langsung kan. Saya teriak-teriak. Nah rupanya menarik perhatian yang tapak nih kan. Menarik perhatian yang tapak. Nah yang tapak melek. Terus turun ngeliatin saya, diambil airnya. Diem aja tuh, nggak ngomong Mas. Balik lagi, yang satu lagi nih, nggak pakai ngomong, langsung ngibir aja bur. Dalam hati gue, sialan bawa ketek dah tuh air. Jadi dia nggak pakai ngomong, langsung ngibir tuh. Untung saya udah ngambil air buat minum kan. Wah parah amat nih orang. Cuman abis dia nyebur, airnya segini udah nggak wangi Mas. Jadi bau wanginya hilang. Udah saya diem aja, terus si bapak-bapak itu keluar sambil kedinginan, nanya,
Masih saking bundi kata gitu kan. Jakarta Pak, wah apa sih duduk apa ya, sanes duduk ya, bukan, sampean bukan dari Jakarta, terus ngomong bahasa halus saya nggak paham, ngoceh, saya tinggal aja tuh Mas, saya tinggal. Pokoknya intinya dia ngoceh aja gitu kan, saya tinggal. Udah turun lah, sepanjang perjalanan turun, setiap air itu saya buka Mas Mandra, wangi banget oke. Saya minum lagi wangi airnya, saya sayang, wah sayang kalau habis nih. Soalnya saya mau membuktikan ntar kalau saya campur sama air lain wangi nggak gitu kan. Sayang si Alpi minta, jangan saya bilang kayak gitu. Soalnya setiap saya buka wangi tuh air. Sampailah kita nanti dari Sendang Derajat ke pos 3, terus ke pos 2, ke pos 1 sampai ke bawah. Itu saya campur lagi sama ada mata air kan Mas Mandra ya. Saya campur, saya minum masih wangi. Terus kalau saya buat cuci muka itu, muka saya tuh kayak apa ya, kayak ada. Jadi yang ngomong nih bukan saya tapi si Alpi, si Yuli sama temennya. Bro, muka lo kok jadi kayak, kan biasanya orang kalau turun gunung mukanya hancur, pecah-pecah kok ya. Ini enggak, Mas Mandra, jadi muka saya terang. Nah di situ mereka makanya pada minta, saya nggak kasih, enak aja lo gue suruh bawa nggak mau saya bilang. Tapi nanti di terminal Tirtonadi saya kasih tuh Mas sedikit-sedikit. Saya kasih sedikit-sedikit, awet-awet ya, siapa tahu berkah nih air, saya bilang kayak gitu. Udah turun sampai kita ke terminal Tirtonadi, mereka pulang ke Jakarta, saya ke rumah ibu saya kan. Nah di rumah ibu saya itu, ibu saya seneng lah, wah Ger. Karena kan di luar target, harusnya kan saya cuma 2 hari 1 malam, ini jadi 3 hari 2 malam kan Mas Mandra. Ibu saya udah khawatir banget tapi seneng lah. Itu saya 2 hari lagi di Solo, rasanya gimana ya? Pas sedihnya itu pas mau pulang Mas Mandra. Saya ini jarang ketemu ibu saya. Oke Mas Mandra, jarang. Jadi saat itu saya mau pulang, rasanya berat, tapi saya kan kuliah di Jakarta gitu. Sementara ibu saya gimana ya, namanya anak satu-satunya. Jadi pas kita udah dibeliin tiket kereta itu di rumah sampai nanti diantar ke stasiun, itu saya wah nggak bisa ngomong tuh Pak Oke, saya diam. Saya cuma bilang sama ibu saya, Bu, Anto harus ke Jakarta gitu kan. Anto nggak bisa di sini, Anto kuliah gitu. Ibu saya tuh nangis, Ger, kenapa sih kamu nggak di sini aja gitu? Ya pengen Bu, tapi gimana? Anto kan dari kecil di Jakarta gitu. Anto Husein, Anto tiap bulan kesini nih. Wah itu, ampun deh begitu dianterin sama ibu dari rumah ke stasiun Solo Jebres, Solo Balapan itu, aduh, udah nggak kebayang Pak. Itu sedih banget, apalagi pas ngelihat ibu tuh di stasiun ngeliatin kita jalan kan, rasanya mau ambruk gitu kan. Ya tapi itulah takdir hidup saya. Jadi saya dari kecil kepisah sama ibu, ketemu juga jarang-jarang. Tetapi momen paling mengharukan ya itu di saat saya udah mulai dewasa, sering ketemu ibu, selalu ada momen-momen mengharukan. Dan air yang saya bawa ini, begitu sampai Jakarta, itu jadi rebutan orang. Tapi saya cuma bisa ngasih ke dimana hati saya mau ngasih gitu Mas Mandra. Kalau saya nggak mau kasih, nggak saya kasih gitu. Dan air itu baru habis sekitar tahun 2000-an. Dan selama dia masih dicampur dengan air mineral apapun, wanginya tetap sama seperti yang ada di Sendang Derajat. Saya nggak tahu air itu air apa, yang jelas saya datang ke Gunung Lawu itu betul-betul nggak sengaja dan memang atas ridho juga restu orang tua saya. Kira-kira gitu Pak Oki, Mas Mandra. Perjalanan saya ke Gunung Lawu. Tadi kita udah dengerin cerita Bro Arya di Gunung Lawu, sekarang sesi pertanyaan. Bro, cerita lo serem, lucunya ada juga nih Bro. Alhamdulillah. Kita tanya langsung pemirsa ya. Bro, itu pada saat lo daftar, terus lo nggak boleh naik. Kan dia bilang tunggu pendaki lain. Tapi lu nggak sabar hari naik. Lu ketemu pendaki dari Tanjung Priuk. Tapi dalam cerita lu setelah lu nyusul mereka, kok mereka nggak ketemu lu lagi Bro? Kemana tuh Bro? Nah itu mungkin apa mereka nggak sampai terus naik atau gimana saya nggak tahu. Yang jelas itu manusia Pak Oki, bukan goib gitu. Manusia, betul-betul manusia gitu. Karena saya agak lama ngobrol sama mereka gitu dan
mereka ngecengin gitu kan. Gila bawaan lu enteng gitu, pantesan lu bisa setengah lari gitu. Sedangkan bawaan mereka tuh udah kayak ini kontainer semua, gede-gede berat gitu. Kalau saya yakin sih orang, kayaknya mereka nggak muncak pokoknya nggak sampai karena bebannya terlalu berat. Iya, nggak sampai ke pos berapa yang lu ngecamp aja dia nggak sampai. Ya? Iya nggak nyampe ya. Dulu namanya pos 4. Pos 4. Nah, tapi sekarang saya cari-cari lokasi itu nggak ketemu. Ya. Apa ada jalan lain selain itu? Mungkin ada perubahan punggungan atau mungkin ada perubahan bentuk fisik lokasinya. Enggak, pada saat lu nyusul mereka ada lu ketemu pertigaan atau apa atau pindah punggungan nggak juga? Enggak. Setahu saya jalur Cemoro Kandang itu punggungannya itu aja. Dia nggak ada dia pindah punggungan. Oke. Berarti mungkin dia nggak nyampe lah. Kemungkinan sih manusia asli itu. Manusia itu yang asli. dari tadi gue mau tanya, cuman gue nggak enak motongnya bro. Tapi yang lucu tuh saat lu ada orang ngobrol datang menghampiri lu nih rombongan siapa Yuli dan kawan-kawan nih. Kan lu rambut lu riap gitu ya. Mereka karena ada imamnya rial kali ya. Iya, karena si Alpi ini dia pernah ke laut sebelumnya. Belum lama seminggu sebelumnya katanya dia tuh. Dan dia in memory. Jadi yang meninggal itu juga tahun 97 Pak Oki. Itu sekitaran bulan Maret atau Februari. Nah, dia naik juga sekitaran Juni atau Juli awal. Itu memorial baru. Memorial itu baru sekitar sebulanan. Makanya dia kaget kok ada orang duduk di situ di dekat memorial. Jadi di prasangkanya dia itu si yang meninggal. Yang meninggal itu gitu. Jarak lu sama mereka pada saat mereka center lu berapa meter tuh, Bro? Mungkin 1, 2, 3, 5 5 Oh, meter. jauh juga berarti ya. Agak jauh oke 5 meteran. Pas mereka center ngelihat lu rambut lu kayak Gondorwo ya. Saya berdiri baru mereka baca ayat kursi. Langsung Iya. Allahul Qayyum gitu. Terus lu pun baca karena lu ketakutan. Iya, saya setelah mereka udah rame-rame gitu, baru saya mikir kan. Jangan-jangan di belakang gua iya gitu. Ada orang ada hantu gitu. Pikiran saya gini, jangan-jangan mereka ngelihat yang di belakang saya. Makanya saya ikut baca ayat kursi, jadi kenceng-kencengan tuh ayat kursi. Dodo. Ya Allah, ada yang bisa aja begitu ya. Ada lucu tuh. Seru juga tuh. Terus kalau pas gua agak flashback dikit sebelum mereka datang. Iya. Lu ngelihat makhluk-makhluk yang wujudnya aneh-aneh gitu kan, terus lu kasih kopi, terus mereka akhirnya wujudnya jadi enak-enak dilihat lah gitu. Jadi good looking. Jadi good looking. Itu apa aja bro? Ada banyak. 10 makhluk ada. Lebih pokoknya. Ada yang kecil, pendek atau gimana? Macem-macem. Jadi mereka tuh kalau iya wujudannya kayak orang, cuman yang matanya 7 gitu kan, yang palanya panjul kiri, panjul kanan, tangannya ada betanduk juga. Nah, enggak kalau betanduk. Aneh-aneh pokoknya, yang panjul sono, panjul sini, belah sini, ngawer-ngawer, pokoknya nggak enak dilihat. Tapi ya bukan pakai mata ini. Kalau pakai mata ini ya cuman pohonan doang yang kelihatan. Jadi makin kita merem itu makin jelas. Wah, pokoknya nggak enak banget lah. Akhirnya tiba-tiba kok entah gitu. Tiba-tiba saya bikinin kopi aja gitu kan. Oh itu ide dadakan. Ide dadakan ya, ide dadakan. Jangan-jangan kalau gue bikinin kopi ibaratnya lu kulon-won lah sama mereka ya. Tapi saya sambil minta, lu gue bikinin kopi tapi bentuk lu yang enak dilihat gitu. Kalau kagak, gue malas nih kan, gue dari bangsa manusia, lu kan bangsa lain, coba kayak bangsa gue dong gitu. Akhirnya good looking tuh, yang cewek juga seksi-seksi enak dilihat gitu kan. Ya nah, gitu. Itu buat pemirsa tuh tadi Bro Arya di dalam cerita kan kasih tahu kalau dia ngelihat bukan pakai mata kasat mata. Nggak bisa. Kalau kasat mata mungkin 1-2 kali aja, itu pun kalau dia mau berubah wujud gitu kan. Oke, kita lanjut bro. Lu ada masalah sama Yuli? Pertanyaannya dalam, nanti aja kalau gitu. Gue sebenarnya ceritanya bukan nggak mau nanya masalah Mas Wanda, cuma saya pelintir. Gue ada masalah. Kalau saya bilang lu dalam kan nggak enak gitu. Buat mantan saya namanya Yuli, maaf ya.
makanya pertanyaan gua nggak bilang lu ada hubungan apa enggak. Gua bilang ada masalah aja gitu. Tapi bukan Yuli yang ini, Oh, bukan. Yuli. Ada Yuli lagi. Oke. Kalau Yuli yang ini emang baru kenal, pure. Oke, kita lanjut. Yang tadi kita katanya dulu. Siap. Enggak dikat juga nggak apa-apa. pokoknya. Enggak. Gue lompat deh. Kalau acara ulang tahun udah dengerin. Pas lu turun, lewat apa tadi? Jalur Sendang derajat Sendang Cemoro Derajat. Sewu. Jadi kan lu naik jalur satu yang turunnya Cemoro lewat Tandang. jalur lain kan, Sendang Derajat. Kemudian lu turun terus sampai pos, bukan pos air ya, Sendang derajat. Sendang Derajat tempat airnya gedenya seapa tuh, Bu? Kecil dulu Pak Oki, sekarang aja jadi lebar. Dulu semeja inilah. Oh, semeja inilah gede, segitu. penampungan airnya. Mata air alami lah. Oh, dari bawah dia. Dari bawah, dibilang sendang makanya. Oh, terus ada petapa di situ. Ada petapa pinggir-pinggirannya Pak Oki. Dia nggak terganggu lu, orang lewat biasa aja tuh petapa udah biasa. Biasa dia nggak Nggak terganggu lah. Nggak terganggu, Emang tuh jalur pendakian turun ya. iya betul. Ya mau turun mau naik terserah sih. Nah, pas lu bilang ini air wangi, sementara teman-teman lo yang lain nggak merasakan bau wangi tersebut, sehingga didengar oleh petapa. Terus petapa itu tiba-tiba yang satu turun langsung minum, yang satu lagi langsung nyebur. iya. Kalau boleh gue tahu, dia ngomong apa bro? Apa dia emang cari itu khasiat nunggu ke air itu jadi wangi, atau ada sesuatu kegaiban membuat petapa itu nyebur bro? Kenapa namanya sendang derajat? Itu berhubungan dengan pangkat ataupun jabatan ataupun apa ya, kedudukan lah gitu. Nah mungkin orang-orang ini tahu tentang sendang derajat. Mungkin mereka bertapa di situ untuk keperluan pribadi mereka atau untuk keperluan orang lain. Nah, jadi ketika saya mendapatkan wangi di situ, mungkin mereka secara sisi spiritual, sisi yang hanya dipahami oleh orang-orang spiritual maksudnya, mereka langsung bereaksi karena yang saya cium mungkin juga mereka juga tahu gitu, walaupun entah mereka bisa nyium atau tidak wanginya gitu, karena kan kalau ditelisik lagi-lagi garis darah saya kan ada gitu, jadi mungkin aja itu sebagai bentuk energi dari kakek saya atau leluhur saya atau apa, saya kurang paham. Yang jelas saya pertama kali ke Lau saya dapat itu cuman ibunda saya bilang ya mungkin semesta merestuimu, karena biar bagaimana juga darah itu nggak bisa ketukar, kata ibu saya begitu. Walaupun ibu saya tidak menjelaskan secara rinci gitu. Jadi intinya mereka itu mungkin begitu saya datang airnya wangi, mereka pengen ngambil itu juga gitu, karena kan jarang katanya ada yang bisa nyium air sendang derajat itu wangi katanya sih. Oke. Gitu. Nah terus dia kan yang nyebur itu ngomong tuh pakai bahasa Jawa halus. Iya. Ada yang lo ngerti dikit-dikit nggak? Ada yang saya ngerti, kamu tuh bukan orang Jakarta gitu. Itu aja yang saya ngerti, jelas. Selebihnya dia ngomong udah semacam kayak kidung atau apalah, saya kurang paham. Dia bahasa kuyup dong. Bahasa kuyup sambil kedinginan tapi ngomong kamu bukan orang Jakarta katanya. Apa dudu apa sanes apa dudu pokoknya dia bilang, terus ngomong Jawa semacam kayak model ngidung, dia tuh ngidung. Habis itu udah saya tinggal aja, habis saya nggak ngerti mas, bingung kan, saya tinggal. Dan air itu sampai Jakarta wangi. Itu buat pengobatan atau apa gitu? Saya kurang tahu waktu itu, yang jelas saya buat apa ya, saya tuh jadi cewek tuh jadi waduh banyak yang seneng sama saya. Semacam asian sama saya waktu itu, usaha saya tuh waduh gila-gilanya. Pernah tanya-tanya orang nggak, ini setelah lu sampai Jakarta gitu, nih gue dapet air dari sendang ini, terus airnya wangi, ini ada isinya apa? Pernah nanya-nanya? Pernah ke Ustadz Cirebon, kata Ustadz Cirebon ya rezeki doang, bilangnya begitu doang. Ya rezeki dapat air wangi ini, nggak semua orang gitu. Iya begitu doang, yang tadi saya jelasin itu omongan Ustadz dari Cirebon gitu. Oke bro, cukup pertanyaan gue bro. Siap. Nah. Tadi kita sudah menyaksikan Mas Arya Sena, terutama saya garis bawahi di pos 4, beliaunya berusaha untuk mengatasi ketakutan karena ditemui oleh
berbagai macam rupa menyeramkan makhluk halus. Oleh karena itu, Mas Arya Sena berusaha membuat kopi pahit dan ditawarkannya kepada makhluk halus. Kamu yang ada di sini jangan menyerupai yang jelek-jelek. Menyerupailah yang baik-baik dan cantik-cantik untuk saya. Sehingga betul apa yang dikatakan Mas Arya Sena diterima oleh makhluk halus itu. Jadi ada yang cantik, ada yang pokoknya nggak menyeramkan. Akan tetapi, Sobat 7 Rupa, setelah dicek oleh Mas Arya, rasa kopi yang tadinya diseduh menjadi hambar rasanya. Karena mungkin diterima oleh setan atau makhluk halus di situ. Sobat-sobat terutama yang lagi sendiri, apabila hidupnya hambar, mungkin itu terbawa setan. Mantan. Mantan, bukan setan berarti ya? Salah. Udah. Sorry, maaf. Terbawa mantan. Tetap lanjutkan hidup menuju masa depan. Oke, kita lanjut, Bos. Om Oki, Mas Arya. Nilai yang bisa kita ambil adalah ridallahu fi ridhol walidain wa syuktullahu syuktul walidain. Artinya ridho orang tua itu adalah ridho dari Allah. Sebaliknya juga demikian. Mas Arya juga demikian, walaupun jauh daripada ibu, suka ke tempat ibu, ke tempat bapak, akan tetapi tetap mohon ridho kepada orang tua agar hidup selalu dalam ketentraman. Itu aja mungkin Om Oki, Mas Arya. Terima kasih atas ceritanya. Silahkan saya kembalikan ke Om Oki. Mantap. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sekali lagi jangan lupa subscribe, komen, dan share. Dan tonton video 7 Rupa Channel next videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan-kawan pecinta alam, berkumpul bersama di titik persiapan. Buka puisi ponsel, packing perlengkapan. Jangan lupa bawa cukup persediaan. Bulatkan tekad, kuatkan fisik mental untuk melintasi medan licin dan terjal. Ingat teori latihan, jadikan bekal. Harus berhasil pantang untuk gagal. Jejaki bukit, turuni lembah, panjat sedikit, badan terasa lelah. Baiklah kawanku, mari kita lakukan. Tiada gunung tinggi untuk pecinta alam. Oke.